Makanya Pak Erick Thohir sempat mengadakan komunikasi dalam upaya menembuskan Tom Haye dan Ragnar Oragmangun ini untuk bisa masuk ke list pemain yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di GBK nanti. Tapi sayangnya memang kita masih harus ambil sumpah dan juga masih harus ada berkas-berkas dokumen yang dilengkapi. Mereka tinggal tunggu Kepres nih. Ketika Kepres sudah turun, mereka tinggal diambil sumpah. Ya, perkiraan Bapak Erick Thohir ini sekitar seminggu lagi. Karena kan mereka juga harus bikin paspor, bikin KTP, ya saat itu juga. Dan kemudian mereka harus mengurus yang namanya status alih federasi. Status alih federasi itu bisa hampir seminggu. Tapi paling tidak ketika mereka sudah mendapatkan dokumen-dokumen lengkap seperti paspor dan KTP, mereka sudah bisa untuk didaftarkan namanya. Makanya kita berdoa saja semoga tidak ada lagi kendala-kendala yang mereka alami. Hola, salam fans Garuda. Memang pekan ini ada beberapa faktor dan penyebab-penyebab krusial yang membuat proses dari naturalisasi ini terhambat. Sebenarnya bukan terhambat, tapi agak delay aja. Kalau kita lihat case-nya di sini, sebenarnya keterlambatan ini bukan hanya disebabkan oleh satu orang yang bernama Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR, yang dianggap telat oleh beberapa banyak netizen pecinta sepak bola Indonesia dalam memberikan tanda tangannya. Tapi memang ini adalah rangkaian masalah yang ada. Itulah kenapa segala sesuatu harus diurus jauh-jauh hari. Tapi memang sebenarnya PSSI itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Tapi memang rute-rute naturalisasi ini tidak mudah ya, apalagi birokrasi kita yang begitu belibet, yang begitu berlapis prosedur-prosedurnya. Ya itulah yang namanya prosedur birokrasi ya. Nggak bisa kita salahin juga. Nah, dikala kita sedang kejar-kejaran dengan waktu untuk bisa merampungkan proses naturalisasi ini agar bisa keburu sampai di kualifikasi putaran pertama ya, di leg pertama melawan Vietnam di GBK, malah 3 minggu sebelum proses ini berjalan alot, kebanyakan drama, giliran motor serangan kita, yaitu Pak Yunus Nusi sebagai sekjen, kunci dari salah satu orang yang penting dalam proses pengerjaan program naturalisasi ini, mengalami gangguan kesehatan ya, spesifiknya ada di masalah jantung. Tentu ini kan adalah suatu musibah yang tidak bisa diprediksi dan di luar jangkauan manusia. Itulah kenapa kita nggak bisa asal nyalahin salah satu individu. Tentunya dalam kondisi seperti itu beliau harus bed rest ya, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh stres, tidak boleh banyak pikiran dan kerjaan sampai beliau benar-benar sembuh. Ya paling-paling kerjaan beliau ini harus didelegasikan atau diwakili. Makanya inilah salah satu hambatan yang membuat proses naturalisasi ada aja halangannya. Ditambah saat itu DPR sedang hiatus, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya sedang dalam masa reses. Dan di akhir masa reses baru DPR bekerja, berusaha gerak cepat dalam upayanya ngegeber untuk proses naturalisasi ini. Ya memang ini adalah prosedur yang harus kita lewati satu persatu. Kemudian sayangnya Ketua DPR kita ini agak telat tanda tangannya. Memang beliau bertanda tangan di tanggal 13, hanya saja kan sudah telat, sudah di malam hari. Beliau bertanda tangan itu sudah di hampir mau ke tanggal 14. Walaupun untungnya tanggal 14 di Indonesia itu masih tanggal 13 di Zurich, Swiss ya, kantor markas FIFA. Makanya Pak Erick Thohir sempat mengadakan komunikasi dalam upaya menembuskan Tom Haye dan Ragnar Oragmangun ini untuk bisa masuk ke list pemain yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di GBK nanti. Tapi sayangnya memang kita masih harus ambil sumpah dan juga masih harus ada berkas-berkas dokumen yang dilengkapi untuk bisa mendapatkan KTP dan paspor. Yang ujung-ujungnya kendala itu berasal dari prosedur sistem birokrasi negara kita sendiri. Cuma ya itu tadi, baik Sinteyong, Ragnar Oragmangun maupun Tom Haye sama-sama menunggu keputusan di tanggal 13 kemarin. Dan mereka juga nggak bisa lama-lama di sini, akhirnya mereka pulang. Nah, dalam seminggu ke depan mereka harus balik lagi ke sini. Untuk apa? Untuk diambil sumpah ke kantor Kemenkumham di kantor wilayah Jakarta. Nah, ini kita lihat lagi schedule mereka di Belanda padat atau enggak, karena mereka baru bisa libur. Yang namanya pesepak bola profesional itu baru bisa libur ketika masuk kalender FIFA. Nah, kebetulan kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia ini sudah pasti masuk di kalender FIFA. Hanya saja waktu mereka terbatas jika digabungin sama pertandingan. Artinya waktu mereka sangat singkat untuk ambil sumpah dan berbagai prosedur birokrasinya. Ya, memang agak melelahkan bagi mereka yang jauh-jauh datang ke Eropa. Kalau sampai nantinya sia-sia lagi, semoga aja enggak. Ketika mereka mengupayakan untuk bisa segera masuk ke skuad Sinteyong dengan proses naturalisasi yang begitu berliku-liku dan ribet ini. Tapi itulah yang namanya prosedur. Di sini kita hanya bisa berdoa dan semoga cepat selesai. Walaupun Ragnar dan Tom Haye ini nggak bisa main di leg pertama, di mana para supporter Indonesia ini sangat ingin melihat kinerja dan performa mereka, bekal pengalaman mereka dari Eropa yang akan dituangkan di Gelora Bung Karno lawan pasukan Nguyen yang harus sirna. Tapi kabar terakhir mengatakan bahwa mereka berdua ini masih bisa untuk bermain away melawan Vietnam di Hanoi nanti.
Itu pun kalau memang tidak ada halangan lagi. Karena kan mereka tinggal tunggu Kepres nih. Ketika Kepres sudah turun, mereka tinggal diambil sumpah. Ya, perkiraan Bapak Erick Thohir ini sekitar seminggu lagi. Karena kan mereka juga harus bikin paspor, bikin KTP, ya saat itu juga. Dan kemudian mereka harus mengurus yang namanya status alih federasi. Status alih federasi itu bisa hampir seminggu, ya. Menurut dari pengalaman yang dialami oleh Hordi Ahmad, Sandy Walsh, Justin Hubner, dan kemarin Nathan Choaon, itu butuh waktu seminggu. Tapi paling tidak, ketika mereka sudah mendapatkan dokumen-dokumen lengkap seperti paspor dan KTP, mereka sudah bisa untuk didaftarkan namanya. Makanya kita berdoa saja semoga tidak ada lagi kendala-kendala yang mereka alami. Ya, di sini udah bukan waktunya kita nyala-nyalain satu dua orang ya. Tapi memang seperti inilah kendala-kendala yang kita alami. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran dari orang-orang yang berwenang dan yang bersangkutan dalam kepengurusan naturalisasi ini. Memang beberapa hari, terutama di pekan-pekan terakhir ini, kita mengalami berita-berita yang kurang enak ya. Dimulai dari Justin Hubner yang harus turun kasta ke Liga Jepang karena harus dipinjamkan Wolves, menembus squad Wolves bermain reguler menjadi starter itu nggak mudah. Akhirnya untuk mendapatkan menit bermain lebih, ia harus hijrah sebagai pemain pinjaman di Cerezo Osaka. Sampai Cerezo Osaka pun Justin Hubner masih harus bersaing dengan 4 pemain inti di lini belakang ya. Karena kapten daripada Cerezo Osaka itu adalah pemain bertahan, tentunya itu sulit digusur. Nah, kemudian 3 wakil kapten merupakan pemain bertahan juga. Artinya Hubner untuk bisa masuk ke skuad reguler dan bermain sebagai starter terus-menerus atau tidak sebagai super sub, itu harus menyingkirkan 4 pilar penting dari Cerezo Osaka ini yang ada di lini bertahan. Semoga saja bisa mendapatkan menit bermain. Karena kalaupun dia nggak dapat menit bermain, ya mungkin kita ngerasa kayak sama aja di Wolves nggak dapat, masa di Cerezo nggak dapat lagi. Nah, itu dianggap sebagai penurunan karir bagi beberapa netizen. Ya itu sah-sah aja bagi orang-orang yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi positif, dengan ini Justin Hubner bisa mengenal kultur dari budaya sepak bola Asia. Karena kan lawan-lawan Justin Hubner ini rata-rata dari Asia nantinya, terutama ketika ia membela timnas. Ya, dan ini juga statusnya masih pinjaman, bukan sebagai pemain yang baru dibeli oleh Cerezo Osaka. Dan semoga segera kembali ke Wolves. Tenang aja. Apalagi kita berharap pemain ini menjadi pemain Indonesia pertama yang bisa bermain di kasta tertinggi Liga Inggris kan, Premier League. Ya, di mana Premier League ini adalah liga yang paling disegani di dunia. Udah gitu kita masih harus mendapatkan kabar bahwa Tom Haye dan Ragnar gagal dinaturalisasi pada saat dibutuhkan hari H melawan Vietnam di GBK. Ya. Walaupun tanpa Ragnar Orad-Mangun dan Tom Haye, saya yakin timnas Indonesia masih bisa mengatasi Vietnam jikalau mereka bermain sesuai instruksi pelatih. Jadi kita berharap bahwa timnas Indonesia ini bermain kompak dan efektif yang terpenting untuk bisa benar-benar menutup 2 target kemenangan dari Filip Petrushev dan anak asuhnya The Golden Star ini. Karena mereka mengincar 2 kemenangan melawan kita. Dan kita tutup. Kalau kita mampu menutup 2 kemenangan mereka tersebut sehingga kemenangan itu menjadi milik kita, atau setidaknya kita mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali imbang melawan mereka, maka kesempatan mereka untuk mendapatkan kemenangan kita tertutup dan peluang kita untuk keputaran ketiga lebih terbuka. Karena kenapa? Vietnam saat ini masih mengantongi 1 kemenangan away dan dia belum mendapatkan kemenangan home karena ditutup oleh Irak kemenangan home mereka. Perhitungannya jika itu terjadi, maka tentunya itu akan menguntungkan untuk timnas kita karena mereka hanya akan berharap kemenangan melawan Irak dan juga Filipina. Melawan Irak di kandang Irak, kemungkinan mereka akan habis kalau Irak menurunkan skuad utama. Nah, jadi masalah Irak di pertandingan terakhir ini bisa aja nurunin lapis kedua untuk merotasi skuad demi memberikan jam terbang bagi para pelapisnya. Di pertandingan terakhir karena mereka merasa sebagai pemuncak klasemen yang sulit dikejar oleh para pesaingnya. Bukan tidak mungkin ketika kita nanti menghadapi Vietnam, Filipina ini dihajar habis oleh Irak 2 kali, baik itu home and away. Jadi perhitungannya, kita benar-benar harus bisa mengalahkan Vietnam. Jangan kasih kendor ketika melawan The Golden Star ini. Karena bukan tidak mungkin, jika Irak sudah merasa aman dan lolos sebagai pemuncak klasemen, justru malah dia yang akan kasih kendor di pertandingan terakhir melawan Vietnam. Ini kan hanya prediksi ya, karena kemungkinan dan potensi itu akan selalu ada. Poin paling pahit untuk kita bisa lolos ke putaran ketiga, yaitu adalah menang lawan Vietnam, imbang lawan Vietnam lagi di Hanoi ketika away, kemudian misalnya kalah lawan Irak, dan juga menang lawan Filipina. Artinya kita butuh 7 tambahan poin lagi untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Sampai di sini kebersamaan kita bagaimana lika-liku dari proses naturalisasi sekaligus berbagai kemungkinan dan juga perhitungan kita bisa lolos ke putaran ketiga nantinya. Anyway, leave your comment below. See you and thanks for watching.